Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Helen Tania Anjeta dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang estimasi regresi data panel pada analisis regresi data panel di program eViews, maka sekarang kita akan membahas tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel pada program eViews. Nah, teknik pemilihan model regresi data panel itu ada 3, yaitu yang pertama, uji Chow. Uji Chow itu adalah uji yang digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau menggunakan Fixed Effect Model atau FEM. Yang kedua yaitu uji Houseman. Uji Houseman adalah uji yang digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau RAM atau menggunakan Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya yaitu uji Lagrange Multiplier, yaitu uji yang digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau RAM atau dengan menggunakan Common Effect Model atau CEM. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu program eViews-nya. Nah, di sini saya sudah ada template variabel penelitian dan saya sudah isi di dalamnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih cara pembuatan template pada program eViews dan cara mengisi data-datanya pada work file eViews ini, teman-teman bisa melihatnya di channel YouTube ini. Nah, oke, kita lanjut ke teknik pemilihan model regresi data panel yang pertama, yaitu teknik uji Chow. Nah, tadi sudah dijelaskan, teknik uji Chow itu yaitu untuk memilih mana sih yang lebih layak, apakah model Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Nah, pertama-tama kita klik EKI 01. Lalu kita klik Estimate. Nah, kita klik panel option. Nah, di panel option ini kita pastikan bahwa cross sectionnya itu adalah fix. Ya. Lalu oke. Setelah itu kita ke view, kita ke fix or random effect testing, lalu ke redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita buka catatan. Uji Chow adalah uji dilihat pada nilai probabilitas atau prob cross-section F dan cross-section Chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, H0 yaitu model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square lebih dari alpha 0,05. Nah, HA-nya itu model mengikuti Fixed Effect Model atau FEM jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square kurang dari alpha 0,05. Oke, kita lihat. Nah, di sini probability-nya itu untuk cross-section F dan cross-section Chi-square-nya itu lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square itu kan tadi lebih dari alpha 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H0 itu diterima dan HA ditolak, yang artinya bahwa Common Effect Model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya kita ke uji yang kedua, yaitu uji Houseman.
kita kembali lagi ke estimate. Nah, di panel option-nya ini kita pastikan bahwa random. Lalu oke. Lalu kita klik view. Kita ke fix or random effect testing. Nah, kita ke correlate random effect Houseman test. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita buka catatan. Uji Houseman itu dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prop cross-section random dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, H0 model mengikuti random effect model atau RAM jika nilai probabilitasnya atau prop-nya itu lebih dari alfa 0,05. Nah, sebaliknya HA-nya itu model mengikuti fixed effect model atau FEM jika nilai probabilitas atau prop cross-section randomnya itu kurang dari alfa 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwa probabilitasnya itu adalah 0,6877. Oke, kita lihat. Nah, jadi kesimpulan Houseman-nya itu berdasarkan hasil perhitungannya, nilai probabilitas atau cross-section randomnya itu lebih dari alfa 0,05. Karena di sini probabilitasnya adalah 0,6877. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima dan HA-nya ditolak, yang artinya bahwa random effect model atau RAM lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model atau FEM. Oke, selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji Lagrange multiplier, yaitu uji yang menguji random effect model atau RAM dengan common effect model. Oke, kita ke estimate. Panel option. Nah, kita pastikan di cross sectionnya itu adalah none. Kita klik OK. Kita klik view. Fix or random effect testing kita klik. Terus kita ke omit random effect Lagrange multiplier. Oke, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat catatan. Uji Lagrange multiplier itu adalah uji yang dapat dilihat pada nilai probabilitas bersepagan dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model mengikuti common effect model atau CEM jika nilai probabilitas cross-section bersepagannya itu lebih dari alfa 0,05. Sedangkan untuk HA-nya itu model mengikuti random effect model atau RAM jika nilai probabilitas cross-section bersepagannya itu kurang dari alfa 0,05. Nah, simpulan untuk uji Lagrange multiplier yaitu berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas atau prop atau cross-section bersepagannya itu lebih dari alfa 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwa bersepagannya itu adalah 0,2527. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima dan HA-nya itu ditolak, yang artinya bahwa common effect model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan random effect model atau RAM. Nah, kesimpulan model regresi data panel yang digunakan untuk ketiga metode ini, yaitu pertama untuk uji Chow. Pengujian untuk CEM versus FEM itu hasilnya adalah CEM. Sedangkan untuk uji Houseman, pengujian untuk RAM versus FEM itu hasilnya adalah RAM. Nah, untuk yang ketiga, uji Lagrange multiplier, pengujian
CHEM versus RAM itu hasilnya adalah CHEM. Nah, berdasarkan hasil 3 pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan nih bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model Common Effect Model atau CEM. Nah, itu adalah bagaimana cara untuk teknik pemilihan model regresi data panel. Itulah bagaimana teknik pemilihan model regresi data panel pada program EVIOS. Nah, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.